belajar tentang namanya IPA. IPA itu artinya adalah samar. Nah, dia itu memiliki 15 huruf, yaitu adalah ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zofa, of, kaf. Nah, salah satu contohnya yaitu adalah dalam surah Al-Alaq ayat kedua, yaitu adalah khalaqal insana. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai ini Pak, kan harusnya kita bacanya jadi insana. Tapi cara baca yang benarnya yaitu adalah dengan disamarkan. Jadi apa yang disamarkan? Nun sukunnya itu yang disamarkan. Jadi insana, bukan insana. Kalau insana itu kan jelas ya. Nah, jadi makanya disamarkan. Jadinya insana. Sampai sini ada yang mau ditanya? Tidak ada ya. Mari kita lanjut ke idgham. Kita lanjut ke idgham. Idgham itu artinya memasukkan atau melebur. Nah, tapi idgham itu terbagi menjadi dua. Ada idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Nah, kalau idgham bi gunnah itu dengan dengung. Kalau bila gunnah itu tanpa dengung. Bila gunnah jadi tanpa dengung. Nah, kalau misalnya ditanya huruf idgham itu ada berapa, jawabannya ada 6. Tapi kalau misalnya dipisah, idgham bi gunnah itu hurufnya ada berapa? Ada 4. Kalau idgham bila gunnah hurufnya ada berapa? Ada 2. Nah, kalau idgham bi gunnah itu ya nun, mim, dan waw. Nah, kalau idgham bila gunnah itu ro dan lam. Nah, kalau misalnya dalam surah Al-Alaq itu adanya di ayat ke-7. Nah, itu kita bisa melihat di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf ro. Nah, tapi di sini ro ini itu bertasydid. Nah, kalau misalnya nih kita baca biasa aja gitu. Oke, al-husna. Nah, ya kan harusnya tanpa dengung. Dan arti dari si idgham ini kan memasukkan. Nah, jadi nun sukunnya ini dimasukkan ke dalam si huruf ro-nya yang ini yang bertasydid. Jadinya langsung al-husna, bukan al-husna. Nah, itu contoh dari idgham bila gunnah. Nah, kalau misalnya nih dalam surah Al-Alaq ada nggak sih huruf idgham bi gunnah? Coba kalian cari, ada nggak? Yang aku cari dan cuma nggak ada. Ada nggak? Ayo. Ada yang nemu? Nggak ada. Nah, maka dari itu kita carinya dari contoh surah lain ya, yang cocok dari surah Al-Alaq, yaitu surah Al-Qadar. Nah, di surah Al-Qadar ayat ke-3, di situ ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf mim. Nah, berarti tanwinnya ini dimasukkan ke huruf mim. Jadi bukan khairun min, tapi khairun min al-fishan, gitu ya. Khairun min, jadi masuk ke mim. Tuh. Nah, setelah itu ada huruf iqlab. Nah, iqlab ini hurufnya cuma satu, dikit banget, cuma satu doang. Nah, iqlab itu artinya adalah mengganti. Nah, menggantinya dengan apa? Menggantinya dengan mim. Nah, kalau misalnya nih, kalian bisa melihat dalam surah Al-Alaq ayat ke-15, yaitu adalah kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Warnanya warna biru ya, kalau di Al-Qur'an berwarna. Nah, ini. Di situ kan ada fathah tanwin. Nah, bertemu dengan huruf ba. Kalau misalnya pada baca biasa aja kan itu lanas fa'an bi. Nah, tapi cara baca yang sebenarnya itu adalah lanas fa'an bi. Nah, berarti fathah tanwinnya itu diganti dengan huruf mim sukun. Jadinya bacaannya lanas fa'an bin nasiyah. Seperti itu ya. Jadi, dari yang tadi aku sampaikan, ada yang punya pertanyaan? Kalau di paham, boleh ditanya. Sudah ya? Sudah. Berarti kita bakal lanjut nih. Oh iya. Ayo dong Kak. Alhamdulillah. Nanti itu. Ada yang halaman berapa Mama? Buka buku Lisbah halaman 48. Bab 5. Udah dibuka belum?
Guys, jadi kita di bab 5 ini Mubahirun Mufidun akan mempelajari bagaimana cara menulis huruf-huruf ain, ro, ho, dai di beberapa posisi. Ini contoh penulisan di akhir kalimat, tengah kalimat, awal kalimat. Nah, udah tahu belum gambarannya? Nah, ini contoh kalimatnya. Hukumnya marfu'iyah. Nah, ini adalah contoh penulisan kalimat di tengah nakar. Jadi disambung. Nah, kalau ini di akhir dia jadi wasi'un. Nah, ini juga contoh penulisan kalimat kedua. Rumah, buruk. Nah, ini hurufnya nggak bisa disambung. Nah, kalau di akhir bisa. Jadi kayak gini. Ini contoh penulisan kalimat di awal. Kalau ini di tengah, bangkot. Ini di akhir, wasifun. Ini contoh penulisan dari di kalimat awal, dia zam-zam. Nah, si zai ini di tengah ini sama ini. Jadi ini di tengah bisa juga tidak bisa disambung. Dan ini juga nggak bisa disambung. Nah, kalau di akhir dia jadi kayak gini, sama kayak ini. Dan di tengah dia tetap nggak bisa disambung. Nah, kalau di akhir dia masih bisa. Nah, gitu. Nah, sekarang aku mau ngebahas ada berapa huruf yang nggak bisa disambung di bab 5. Coba. Nah, ada apa aja tuh? 2. Nah, sama
bisa. Nah, jadi ini adalah huruf yang tidak bisa Sampai sini udah paham belum? Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas. Sekarang angkat buku lisbanya. Jaki sama Oman. Jadi sama Oman ke bawah. Enaknya diapain guys? Masih sahabat, masih sahabat. Sahabat. Ini kan Oman. Buku desa minta. Kali kali. Dapat boleh mana dapat. Orang itu. Jangan nanti. Ini udah dari ya. Dia mengajar anak. Jadi kali ini nilainya gak enak banget sih baru masuk. Nanti makan di teman-teman semua, ini bener gak? Bener gak? Salah di mananya? Salah di mananya? Ali. Oh ya. Ini kan cuma satu, berarti nggak panjang ya? Ya, Linya. salah dong. Linya juga nggak panjang ya? Ini satu. Terus tanya itu udah benar ya, panjang. Takut benar. Benar. Terus yang udah benar. Hantu benar. Dan Di rumahnya salah. salah. Ini harusnya pakai wow. Ya. Nah, berarti udah ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau nanya nggak? Nah, dari tadi kan kita udah belajar nih ya, jadi pasti bosen gitu ya. Enggak, oh bener ya? Bosen ya? Bosen banget. Iya. Nah, sekarang kita bakal diajak main sama Kak Tio. Perhatiin ya cara mainnya, biar nggak salah. Oke, jadi kali ini kita explaining-nya adalah sambung kata. Jadi kita harus sambung kata yang udah teman kita sebutin. Nanti bakal aku sebut namanya buat sambung katanya dari pertama sampai akhir. Ngerti gak? Ngerti. Nih misalnya aku tunjuk Najwa. Najwa jawab ayam. Nanti aku sebut lagi namanya. Misalnya Nanda. Nanda nanti jawabnya ayam membeli gitu, disambung-sambung aja. Oke. Sampai harus disambung lagi makanya. Iya, ayam membeli. Bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab gimana Kak? Nanti bakal dihitung sampai 3 detik. Sampai 3 detik. Kalau nggak bisa, nanti suruh maju buat ngerjain soal.
Coba dulu nih ya, coba ya. Coba dulu diem ya. Hilma. Pilih. Serah. Setelah bebas. Bebas. Sebutin satu kata bebas. Kata. Akur. Dafal. Bebas. Pokoknya katanya harus disambung secocok mungkin. Kalau nggak cocok, maju. Iya. Ini sebutin apa enggak? Hah? Kata sandung dulunya. Nggak usah. Berarti harus nyambung sama kalian. Nanti dihitung sampai 3 detik. Kalau nggak bisa jawab, suruh maju ya. Udah boleh mulai belum? Coba lagi. Makanya dengerin. Coba dulu. Nih coba lagi ya, Reza, Dafal. Ayo. Kanita, 1. Hanif, ngomongnya kenceng biar yang lainnya kedengeran. Katanya sebutinnya kenceng. Dafal Hanif pergi mau pergi ke sekolah. ke sekolah. Aisyah, bersama. Mutiara, Nanda. Zaki. Sama Anda. Zaki. Sedang belajar. Loh, orang? Satu kata aja, satu kata. Satu kata aja, satu. Nah, sekarang boleh mulai belum nih? Udah mulai ya. Ya kakak. 1, 2, 3, Omar. Makan. Nanda. Di Salwa. restoran. Dafal. Aceh. Keisha. Bersama. Naila. Habibah. Eno. Dan Hanif. Saya. 1. Dena. Ah, makan. 2. Makan. Apa? Ya, udah. Lagi ya. Kita butuh 3 orang buat yang salah. 3 keempat. 3 aja. Oke. 1, 2, 3. Queen. Naila. Anissa. Pergi. Arkana. Najwa. Membeli. Rabani. Dita. Untuk Dapni. 1, 2. Untuk Keisha. Fai. 1. Dan Hilma. 1. Membeli. Emang nggak boleh? Nggak boleh sama. Tadi dan. Iya. Dan pergi. Dan pergi Hilma. dan pergi. Ayo ke Nindi. Malang. Kalif. Menaiki Nake. motor. Naiki motor apa? Ayah. Mutiara. Balik. Apa? Balik. Ayah balik. Maju.
satu lagi. 1, 2, 3. Piano. Arkana. Kali. Pergi Udah balik. ke Ayu. Pasar. Laila. Sama. Salwa. Naila. Queen. Belum beli. Hanif. Jaki. Ulang tahun. Jainal. untuk Nanda. Ibunya. Aisyah. Ya, dan. Dapi. Bapaknya. Dan makan. Kanita. Aska. Apa bersama tadi? Gereja. Naila. Gar. Arkana. Anissa. Dan Sampil. Ya. Udah ya. Nomor 3. Ulang lagi ya. Tapi enggak jadi gua enggak denger banget. Mau main lagi gak? Tapi nggak maju. Iya. namanya nyumbain kakak. Lo pindah lama. Evan. Motor. Sawa. Anda. Apa? Mutiara. Nanda. Sejarah.